Saat melihat dua orang ini, dua pria dan satu wanita yang baru saja duduk di ruang tamu menjadi sedikit gugup. Lagi pula, mereka semua ada di sini untuk membeli peta harta karun. Ketika saatnya tiba untuk menemukan harta karun itu, pasti akan ada konflik. Orang dengan kekuatan tingkat tinggi pasti akan bertahan di akhir. Keduanya masuk, dan setelah dengan santai melihat orang-orang di ruang tamu, mereka juga menemukan tempat duduk. Beberapa menit lagi berlalu, dan Watt masih belum muncul, tetapi saat ini, 3 orang lagi masuk. Ada juga 2 pria dan 1 wanita, tetapi ketika ketiga orang ini masuk, Chen Ping tercengang sesaat. Karena di antara 2 pria dan 1 wanita, Chen Ping mengenal 2 orang, yaitu Siti Qiao dan wanita tua dari Sekte Fei Tian. Di antara mereka adalah seorang pemuda berbaju putih, tetapi tampaknya statusnya lebih tinggi daripada Siti Qiao yang lebih tua. Siti Qiao dan wanita tua itu berada di belakang pemuda itu, seperti pengikut. Pemuda ini adalah Ji Yun, putra tertua dari Sekte Fei Tian, dan dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Chen Ping melihat Ji Yun dan merasa sedikit terkejut. Ji Yun ini tidak terlalu tua, tapi dia sudah mencapai peringkat ke-7 dari batas tubuh komposit. Pada usia ini, mencapai peringkat ke-7 dari alam tubuh yang kompatibel dianggap sebagai keberadaan yang langka. Chen Ping, kamu di sini. Ketika Siti Qiao melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, "Penatuasi, apakah kamu mengenal orang ini?" Ji Yun bertanya pada Siti Qiao. "Tuan Ji, orang ini adalah orang yang diam-diam melepaskan Pterosaurus berkepala 3 kita, dan..." Siti Qiao membisikkan beberapa kata di telinga Ji Yun itu. Chen Ping tahu tanpa berpikir, apa yang Siti Qiao dan Ji Yun bicarakan. Oh, peringkat kedua Body Fit Realm, ada keterampilan seperti itu. Pada saat itu, Ji Yun memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa Chen Ping, yang berada di tingkat kedua dari alam tubuh komposit, bisa mendapatkan buah guntur langit. "Tuan Ji, anak ini bisa melompati peringkat, jadi jangan remehkan dia," kata Siti Qiao. "Huff. Melompati, aku benar-benar tidak takut melompati." Ji Yun mendengus dingin, lalu menyapukan matanya ke tubuh Liu Ruyan. "Gadis kecil, lihat wajahmu, dari mana asalmu? Apakah kamu ingin bermain dengan saudara? Bajingan, tak tahu malu." Liu Ruyan melirik Ji Yun dan berkata, "Hahaha, ceweknya cukup seksi, tapi itu yang aku suka. Saudaraku, aku putra tertua dari Sekte Fei Tian. Jika kamu mengikutiku, aku akan menjaminmu makanan dan minuman yang enak, bukankah lebih baik daripada mengikuti pria dari peringkat kedua di tubuh?" Ji Yun memandang Liu Ruyan dengan seringai dan berkata, "Saya ganggu." Liu Ruyan meludah keras. "Apakah kamu mengejar kematian?" Chen Ping menatap Ji Yun dengan dingin dan bertanya. Ji Yun terkejut sesaat, lalu tertawa keras dan berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Bahwa aku mencari kematian? Hahaha, kamu tidak bercanda, kan? Kamu, pria peringkat kedua dari Body Fit Realm, berani berbicara seperti itu padaku? Apakah kamu percaya bahwa aku menghancurkanmu sampai mati dengan 1 tangan?" "Aku tidak percaya." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa menjagamu dengan 1 tangan." Seperti yang dikatakan Ji Yun, dia akan menyerang Chen Ping. Tapi Siti Qiao di belakang buru-buru menghentikan Ji Yun dan berkata, "Tuan Muda Ji, Anda harus tenang, ini di Kabupaten Jialing, Anda tidak bisa bertarung secara pribadi, orang ini sengaja memprovokasi Anda, meminta Anda melakukan sesuatu untuk dia. Kita tidak bisa dibodohi. Jika Kabupaten Jialing mengetahui tentang pertarungan pribadi, setidaknya mereka akan diusir, atau dihukum paling buruk." Mendengar ini, Ji Yun menarik tangannya yang hendak melambai, lalu menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, "Nak, kamu baru saja merajalela di Kabupaten Jialing. Jika kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu berani melepaskan Pterosaurus berkepala 3 dari Sekte Surga Terbang kita, kamu mencari kematian. Apa, kamu tidak berani melakukannya?" kata Chen Ping dengan ekspresi jijik. "Apakah kamu tidak berani melakukannya? Jika kamu berani, maka pukul aku, ayo, ayo." Ji Yun memalingkan wajahnya langsung ke arahnya dan meminta Chen Ping untuk memukulnya.
Ji Yun meramalkan bahwa Chen Ping tidak akan berani melanggar aturan Kabupaten Jialing. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping saat ini sama sekali tidak takut dengan aturan Kabupaten Jialing, lagi pula, putri dari Kabupaten Jialing memohon sesuatu padanya. Bahkan jika dia melanggar aturan Kabupaten Jialing, dia tidak akan dihukum dengan cara apapun. Tepat ketika Ji Yun mendekatkan wajahnya, Chen Ping tiba-tiba menamparnya. Bentak, dengan suara garing, itu menamparkan wajah Ji Yun dengan keras. Segera setelah itu, Chen Ping menendang dada Ji Yun. Ji Yun ditendang dengan keras, tanpa tindakan pencegahan sedikit pun, dia ditendang keluar dalam sekejap, dan tubuhnya jatuh ke halaman. Semua orang yang hadir terkejut, menatap Chen Ping dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka Chen Ping akan berani melakukan sesuatu di Kabupaten Jialing. Tuanku, si Tikiao dan wanita tua itu bergegas membantu Ji Yun berdiri. Chen Ping bangkit dan berjalan keluar. Orang lain di ruang tamu juga keluar, ingin melihat leluconnya. Ah, kamu bajingan, kamu berani melakukan sesuatu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ji Yun meraung dengan marah. Di depan begitu banyak orang, dia adalah biksu kelas 7 yang bermartabat dari alam tubuh komposit, tetapi dia ditampar oleh Chen Ping, biksu alam tubuh komposit peringkat kedua, dan mengangkatnya. Tuanku, tolong tenang, jangan lakukan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, orang-orang dari Kabupaten Jialing pasti akan segera datang. Si Tikiao menarik Ji Yun dengan kuat dan berkata, pada saat ini, beberapa penjaga Kabupaten Jialing dengan baju besi bergegas masuk dengan membawa senjata. Siapa yang berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing? Salah satu penjaga bertanya dengan marah. Itu dialah yang memukuli putra kami. Si Tikiao menunjuk Chen Ping dan berkata,